Shalom jemaat GKR Manik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi di apa kata firman Tuhan pada hari ini. Di bulan istimewa, di bulan keluarga, di bulan Oktober 2020, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudari sekalian untuk membuka Alkitab kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu bacaan dari Amsal 16. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian memperhatikan alamat Facebook saya, nama Facebook saya menyelipkan satu nama sabar di tengah-tengah nama saya. Itu bukan nama saya yang sebenarnya. Ada satu nama yang menurut saya itu mengingatkan saya tentang arti kata penting sabar, yang harus saya lakukan, yang harus berproses terus di dalam hidup saya. Sehingga nama itu menjadi pengingat di tengah-tengah nama saya, bahwa saya seorang Liana yang harus memiliki sikap sabar, menjalani kehidupan bertemu dengan siapapun. Saya mengakui, menjadi orang yang sabar bukan hal yang mudah. Sejak menikmati pertumbuhan sejak kecil di rumah, kata sabar menjadi satu kalimat yang langka, yang tidak pernah bisa saya lakukan. Saya baru mengetahui saat saya merawat sendiri putri kecil kami di rumah, mengajarkan sabar ya nak. Ternyata sabar itu memang perlu sejak kecil, perlu diperkenalkan, perlu dilatih. Sabar bukan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan. Sabar bukan suatu hal yang harus kita beli dengan mahal, seperti layaknya berlian. Tapi sabar bisa kita dapatkan selama kita mau berkomitmen. Sabar adalah sikap bisa menahan diri, baik dalam penderitaan, baik sabar terhadap sikap orang lain, baik terhadap situasi apapun yang menurut kita tidak enak, yang membuat kita tidak nyaman, tidak betah. Saya tertarik dengan satu artikel yang menuliskan seperti ini. Sebab sabar merupakan unsur penting dalam membangun kepribadian yang dewasa dan mantap yang ingin Allah ciptakan dalam diri umatnya. Jadi, jika seorang masih mudah emosi, mudah mengatakan kata kasar, mudah memakai tangan, ataupun memainkan fisik, waspadalah bahwa orang tersebut belum dewasa. Orang tersebut bahkan bisa dipertanyakan identitasnya sebagai umat Tuhan jika orang tersebut mengaku dirinya seorang Kristen. Melatih kesabaran dimulai dengan diamlah beberapa menit saat kita merasakan luapan emosi ada di dalam diri kita. Di saat kita mau marah, di saat diri kita mau meluapkan tangisan kita. Lalu pikirkanlah, apa yang membuat kita marah secara spesifik. Tidak perlu membabi buta memikirkan orang itu menyebalkan, orang itu jahat, orang itu ini itu. Tapi kita mau memikirkan secara detail. Apa sih yang membuat kita marah? Apa yang membuat kita tidak nyaman? Biarlah kita tidak membiarkan diri kita untuk berpikir membalas. Tetapi renungkanlah apa yang harus kita lakukan untuk bisa keluar dari sikap ketidaknyamanan kita, dari hawa yang ingin marah, hawa yang ingin melampiaskan emosi kita. Kemudian fokuslah. Mungkin bagi kita menjadi suatu hal yang teoritis. Saat kita emosi kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan kembali. Tapi itulah yang perlu kita lakukan sebagai seorang Kristen. Firman Tuhan menjadi panduan kita. Firman Tuhan menuntun kita. Masuklah di dalam doa. Katakan di hadapan Tuhan, keluh kesahlah di hadapan Tuhan. Jika memang perlu kita menangis, tangislah di hadapan Tuhan. Jika sudah merasakan lebih tenang, jika Bapak Ibu Saudari sekalian bisa melakukan, temuilah orang yang menurut kita membuat kita marah, yang membuat kita merasa tidak nyaman. Bicarakanlah dengan orang tersebut, katakanlah, baik kepada mertua kita, saudara ipar kita, termasuk pasangan hidup kita yang sering kali kita jumpai pertengkaran-pertengkaran di rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak. Mungkin kita bisa melakukan itu. Jika hari ini tidak bisa,
besoknya lagi. Tenangkanlah hati, berusahalah terus untuk melatih diri, berjuanglah. Melatih kesabaran tidak boleh dilakukan secara buru-buru. Seperti kita ada di dalam medan perang, kita harus melakukan persiapan, kita harus berlatih, dan saatnya nanti kita akan mempraktekkan kesabaran kita. Tapi satu hal yang pasti, di saat kita mau berkomitmen melatih kesabaran kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Tuhan ada di dalam setiap proses yang kita jalani, termasuk di saat kita mencoba dan ternyata kita harus mengalami kekecewaan lagi, mengalami kesedihan lagi. Tuhan hadir untuk memberikan penghiburan bagi kita. Biarlah di waktu kita mau berjuang, kita mau melatih kesabaran kita, kita isi kehidupan kita dengan hal-hal yang memenuhi kita dengan sukacita. Jangan pikirkan hal yang membuat kita sedih. Jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang membuat kita marah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita mau melakukan, Tuhan akan menyediakan penghiburan. Tuhan yang akan menolong kita. Peganglah itu. Bagian kita, latihlah terus. Nikmati setiap proses yang ada. Janganlah terburu-buru. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Selamat berproses. Tuhan memberkati. Amin.